Lahirnya Ismail dari rahim Siti Hajar ternyata membuat Siti Sarah merasa ada yang berbeda dengan sikap Nabi Ibrahim. Siti Sarah tidak kuat merasakan kegundahan hatinya. Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menjauhkan dia darinya dan menempatkan dia di tempat lain. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menuruti keinginan istrinya. Nabi Ibrahim pun patuh atas perintah Allah. Setelah itu, Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar untuk pergi mencari tempat lain untuk tinggal. Mereka pergi tanpa arah tujuan hingga sampailah di kota yang namanya Mekah. Jangan tinggalkan saya seorang diri di tempat yang kosong ini, suamiku. Tiada seorang manusia, tiada seorang binatang, dan tidak terlihat pula air mengalir. Bertakwalah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmatnya. Dialah yang memerintahkan aku membawamu ke sini, dan dialah yang akan melindungi dan menyertaimu di tempat yang sepi ini. Haruskah aku berdiam diri di sini? Bagaimana dengan Ismail? Percayalah, Allah akan selalu menjaga hambanya. Ya Allah, lindungilah hambamu ini. Ibrahim pun meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tempat itu. Walau berat, tapi Ibrahim percaya jika Allah akan menjaga dan melindungi Siti Hajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, suamiku. Maafkan aku, suamiku. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keraguan-raguanku untuk menjalankan perintahnya, sekalipun harus membawa Siti Hajar ke tempat yang kosong di tengah padang pasir. Tapi itu semua kemauanku, perasaan gundah hatiku kepadanya. Kehendak Allah pasti yang terbaik untuk kehidupan kita semua. Tidak usah menyesal dan menyalahkan dirimu sendiri. Berdoalah kepada yang berkehendak. Lalu bagaimana dengan keadaannya di tengah padang pasir itu? Semua sudah ada yang mengatur. Hilangkan kesedihanmu, wahai istriku tercinta. Keadaan yang menyedihkan terjadi pada Siti Hajar dan Ismail. Mereka sudah kehabisan bekal dan bahan makanan. Suatu hari, Siti Hajar menangis dan meneteskan air mata ketika melihat Ismail menangis karena kelaparan dan kehausan. Siti Hajar segera berpikir untuk melakukan sesuatu agar Ismail tidak menangis lagi. Siti Hajar segera pergi untuk mencari bahan makanan. Dia berjalan melewati bukit Safa dan Marwah. Kadang ia berjalan, kadang pula ia berlari kecil sebanyak 7 kali. Dalam keadaan yang lemas dan tidak berdaya, datanglah malaikat Jibril hendak menolongnya. Sebenarnya siapa engkau ini? Aku adalah hamba sahaya Ibrahim. Kepada siapa engkau dititipkan di sini? Hanya kepada Allah hamba minta perlindungan. Jika demikian, kau hanya dititipkan kepada Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang telah membantumu mencukupi kebutuhanmu dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan ayah putramu kepadanya. Kemudian dalam keadaan berbaring, Ismail menginjakkan kakinya di atas tanah, dan segera memancur dari bekas telapak kaki itu air yang jernih dengan kuasa Allah. Alangkah gembiranya dan leganya Siti Hajar melihat air yang mancur itu. Segera ia membasuhi bibir putranya dengan air itu, dan segera pula terlihat wajah putranya yang segar kembali. Kemudian datanglah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapakah saudara-saudara ini? Kita dari suku Jurhum. Siapakah kalian ini? Keajaiban apa yang telah terjadi di sini? Dari mana asal air ini? Keajaiban yang sangat luar biasa. Cukup, coba jelaskan kepada kami apa yang telah terjadi dengan keajaiban ini. Sudah lama kami berdua tinggal di sini. Kami hidup kosong, seperti tanpa akar, pohon, ranting, dan daun. Berkat pertolongan Allah, muncullah mata air ini. Maha suci Allah dengan segala kekuasaannya. Hari demi hari pun berlalu.
Ismail beranjak besar bersama ibunya. Atas pertolongan Allah, Ismail dan ibunya hidup bahagia. Pada suatu pagi, Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya dengan kegelisahan karena bermimpi disuruh Allah untuk menyembelih Ismail. Astagfirullah. Ya Allah, apa yang harus hamba perbuat? Lindungilah dan ampunilah dosa hambamu. Karena kegelisahan hatinya, Ibrahim mengunjungi rumah Siti Hajar dan Ismail untuk menyampaikan mimpinya. Nabi Ibrahim pergi ke Mekah untuk mengunjungi dan menjenguk Ismail di tempat pengasingannya bagi menghilangkan rasa rindu hatinya kepada putra yang ia sayangi, serta menenangkan hatinya yang selalu terlarut bila mengenang keadaan putranya bersama ibunya yang ditinggalkan di tempat yang tandus, jauh dari masyarakat kota dan pergaulan umum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sudah besar sekali kamu, Nak. Iya, ibu merawatku dengan baik. Bagaimana kabar ayah? Alhamdulillah. Ibrahim ragu untuk mengutarakan mimpinya jika ia harus menyembelih Ismail. Semua itu atas perintah Allah. Siti Hajar datang menemui suami dan anaknya. Wahai Siti Hajar, pakaikanlah pakaian yang terbaik dari yang terbaik untuk anakmu ini, karena aku akan pergi berziarah dengan dia. Baiklah suamiku. Apakah kamu tidak memperhatikannya? Badannya yang gagah, parasnya yang tampan, serta perilakunya yang santun. Iya, itu semua benar. Ismail adalah anak yang soleh. Kenapa kau tega menyembelihnya? Siapa yang akan meneruskan perjuanganmu? Allah tidak akan melenyapkan agamanya. Bagaimana tidak lenyap saat kau menyembelihnya? Ismail adalah anak tunggalmu. Ya, tapi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Lalu Siti Hajar memakaikan pakaian yang paling baik kepada Ismail, memberinya minyak rambut dan merapikan rambutnya. Semoga keselamatan selalu menyertaimu, wahai suami dan anakku. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersama Ismail dekat dengan kota Mina. Dia juga membawa tali dan pisau yang tajam. Usaha merayu Ibrahim gagal. Setan pun mencoba merayu Siti Hajar. Bagaimana boleh kamu hanya duduk-duduk saja, sedangkan Ibrahim pergi dengan anakmu dan hendak menyembelih anakmu? Jangan berdusta. Aku tahu seorang ayah tidak akan sanggup menyembelih anaknya sendiri. Suamimu membawa tali dan pisau. Dia mengira Tuhannya menyuruh untuk melakukan itu. Nabi tidak diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Tapi jika memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan perkara itu, aku sendiri bersedia untuk menurut perintah itu dengan jiwaku. Bukan hanya jiwa, malah anakku rela aku korbankan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha setan gagal lagi, tetapi setan selalu berusaha dengan mencoba merayu Ismail. Hai Ismail, kau tampak bersenang-senang, sedangkan saat ini ayahmu telah membawa pisau dan tali untuk menyembelihmu. Jangan berdusta kau iblis. Mengapa ayahku ingin menyembelihku? Dia mengira bahwa Tuhannya telah menyuruhnya demikian. Aku memerhatikan dan mentaati perintah Tuanku. Lalu Ismail melemparkan batu kepada setan dan setan pun menghilang. Hai anakku, sesungguhnya aku telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu dalam mimpiku. Lalu bagaimana pendapat kamu? Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Berbahagialah aku memiliki anak yang berbakti kepada orang tua dan rela mengorbankan nyawanya untuk perintah Allah. Ibrahim pun memeluk Ismail dan membandingkannya ke tanah. Sambil mengasah pisaunya, air matanya menetes. Agak lama ia melakukan itu, seakan-akan terjadi pertarungan batin antara ingin melaksanakan perintah Allah dengan kecintaannya kepada anaknya. Wahai ayahku, kekuatanmu menjadi lemah karena kau masih menyimpan cinta untukku. Oleh karena itu, janganlah sembelih aku. Wahai pisau, mengapa kau begitu lemah?
dan tidak berani untuk memotong leher anakku. Wahai Ibrahim, kau telah berhasil melakukan mimpimu. Kami akan membalas orang-orang yang melakukan kebajikan. Sebagai gantinya kau boleh menyembelih kambing. Allah telah menerima ketaatanmu. Kebaikan dan pahala selalu akan tetap mengelilingimu. Bismillah, ya Allah Akbar.